Kok kayak dia jadi artis di sini, Pak? Ternyata hari ini juga membuat saya tercengang. Ada 4 korban skincare dan itu mereka mengalami kerugian materi yang luar biasa. Cuma nih ya, kalian lihat nih, dari bajunya, jilbabnya, tasnya itu nggak ngebuang ya, sama banget ya. Nggak ada orang tiba-tiba udah dikasih HP loh, terus bisa melenggang sendiri. Lo pikir pakai logika. Halo guys, kembali lagi di channel Lifecare Project. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Miss Gossip. Tapi sebelum memulai video itu, aku pengen ngenalin ke kalian. Ini ada parfum yang 80 ribuan. Ini aromanya itu manis banget kayak coklat. Temen-temen yang penasaran bisa aja langsung klik di bawah deskripsi. Ini bagus banget, parfum lokal yang bisa tahan dari 8 jam, 6-8 jam teman-teman. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Miss Gossip yang masuk ke persidangan. Nikita Mirzani ya, aneh banget. Yang kemarin bahkan sampai kapelan dengan Dr. Reza Gladys, bajunya biru-biru. Sekarang tiba-tiba duduk di persidangan Nikita Mirzani. Ada apa sebenarnya? Ayo kita mulai videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena ingat, gosip di Indonesia tidak akan pernah mati, drama di Indonesia akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita lihat di sini Miss Gossip di persidangan Nikita Mirzani dengan bajunya warna putih ya. Agak mentereng ya bajunya. Kok kayak dia jadi artis di sini, Pak? Sesuai instruksi dari saya ya, pokoknya setelah Niki berhasil di penjara, baru sasarannya selanjutnya Sarno dan kroco-kroconya. Pembantu ART Songong juga harus di penjara. Nanti saya coba minjem uang dulu ke temen buat sikat pembantu berepot. Siap Kak Fitri, beres deh. Terus tugas Intan masih sama kan Kak Fit? Ya kamu harus ubah kata-kata lagi supaya bubu sampah percaya kalau kamu udah belok dari saya. Pokoknya terserah gimana caranya, harus berhasil. Kalau udah berhasil, Niki brengsek di penjara harus berhasil juga. Sikat Lintang dan Edwin karena mereka bahaya juga. Di sini seakan-akan dia mendapatkan perintah buat masuk ke kubunya Nikita Mirzani, Miss Gossip ya. Emangnya bahaya gimana Kak Fit? Bahaya lah, bego banget sih kalau lu kepegang yang ada rencana kita semua kebongkar. Udah ya, kamu nggak usah banyak ngomong, kerjain aja perintah dari saya. Waduh, aku nggak tahu ini chat beneran atau bukan teman-teman ya, atau bisa diedit, aku tidak tahu juga. Kan di sini nggak ada validnya, hanya sebuah foto ya, dimana ini itu aja bisa diedit, kayak sebuah DM sih kalau aku lihat ya. Oke, next, lanjut lagi. Bersatu dengan Emak Waroka. Dan ingat, kasus ini hanya temporary itu sementara. Jadi kalau kamu udah mati-matian, kamu jual semua ingatan, masanya saya nanti di sini udah selesai. Miss Gossip dapat ceramah nih, dapat nasihat dari Emak Waroka ya. Pemberian informasi obat oleh asisten apoteker. Ini Miss Gossip kan? Jelas. Jilbab putih, baju putih, ada tasnya abu-abu. Tapi masa dia membelok ya? Udah dikasih HP loh sama si Fitri, terus dikasih skincare sama Dr. Reza Gladys, tiba-tiba membelok. Ini agak meragukan sih sebenarnya. Jujur aku juga agak ragu. Kok dia tiba-tiba membelok, itu agak aneh ya. Next, lanjut lagi. Udah dibilangin di awal, dia diminta nepos pura-pura berpaling dari kubu sebelah buat menutupi hasil pertemuan JPU sama Nepos dan Dr. Reza Gray sama Markus Senior. Tuh kan bener apa yang saya bilang, dia kan gengnya tuh lagi nyusun rencana bagaimana caranya lawan-lawan mereka itu bisa masuk perangkap jebakan Batman guys. Udah kayak bunglon ya, berkamuflase nih Miss Gossip. Malahan berkali-kali ya saya lontarkan kata, mana ini
korban skincare-nya kok nggak ada. Ternyata hari ini juga membuat saya tercengang. Ada 4 korban skincare dan itu mereka mengalami kerugian materi yang luar biasa. Memang sih biasa aja. Statementnya bahkan di depan wartawan, sekarang dia mempermasalahkan korban-korban ya, yang ini membela Nikita Mirzani banget sih, jelas ya. Hari ini datang ke pengadilan. Ya, hari ini saya datang ke pengadilan Jakarta Selatan ini untuk mengamat berjalannya proses persidangan ya. Sebenarnya saya sih udah nggak mau mengikuti lagi karena saya pikir kasus ini kan akan segera berakhir. Nah, ternyata di Kamis kemarin itu ada sesuatu kebenaran menurut saya ya yang harus saya up gitu. Nah, oleh sebab itu saya semakin menantang, penasaran ini hari ini ada apa gitu. Oke, itu ada yang ingin tanyakan lagi? Udah kayak artis, Wak. Kalau datang sini sebagai pendukungnya si kubu yang sama atau sudah netral? Saya kuburan aja sih di tengah-tengah, netral ya. Karena menurut saya ya, menurut kacamata saya dan pendapat saya, Kalian percaya netral? Saya nggak percaya. dua-duanya salah kayak gitu. Jadi saya nggak membenarkan kedua belah Kiri kanan, pihak, ya. tetapi dua-duanya salah. Oleh sebab itu, kalau ada kebenaran di antara keduanya, ayo sama-sama kita up. Inilah mencari keadilan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia ya, sila kelima. Karena kan dua-duanya ini memang masyarakat Indonesia gitu. sudah netral, jadi kita Iya, mencari keadilan. iya. Jadi buat teman-teman yang bilang saya ini adalah pengemis online ataupun apapun itu, masa bodoh. Yang penting saya sangat penasaran dengan kasus ini. Itu aja. Tungguan jauh nggak tuh? Satu lagi yang ada pesan nggak buat kubunya Kaniki dan kubunya Ya kalau pesan dari saya sih, kalian saat ini kan dari kedua belah pihak ini ekonominya sama-sama diambang kehancuran ya. Betul. Oleh sebab itu kalian bilang support Amis, support Dr. Reza, cek dong produknya masing-masing gitu. Betul. Untuk membangun ekonomi yang lebih baik lagi ya kan? Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Tapi bener-bener guys, ini nggak ngebuang loh, dari tasnya, bajunya. Soalnya banyak yang netizen bilang kalau ini video lama ya, waktu dia perawatan lah yang kita lihat, yang ini ya. Cuma nih ya, kalian lihat nih, dari bajunya, jilbabnya, tasnya itu nggak ngebuang ya, sama banget ya. Cuma nggak ada kacamatanya aja sih emang ya, jangan emang video lama gitu kan. Aku juga nggak tahu sih, aku nanya nih teman-teman ya. Next, kita yang dukung NM jangan mudah percaya karena ini hanya modus penipuan. Dia hanya pura-pura baik dan mata-mata dari pihak si abu-abu. Gimana? Aku agak curiga juga. Gak apa-apa dong ya kita sebagai netizen curiga gitu. Soalnya merubah sesuatu hal secara cepat tuh agak aneh. Kalau dia baik tetap dilaporin aja atas fitnah Ibu Nikita Mirzani. Oh ya, dia kan sedang dilaporkan ya oleh Lintang teman-teman ya, adik dari Nikita Mirzani, karena dia sempat pernah menghina ibunya. Nah, ini juga kayaknya ini kayak ada udang di balik bakwan nih. Kayaknya dia arahnya ke sana deh ya. Kita lihat dari pendapat Mawaroka. Nggak ada orang tiba-tiba udah dikasih HP loh, terus bisa melenggang sendiri. Lo pikir pakai logika, orang udah sampai ngasih HP, udah sampai begini, tiba-tiba dia bisa pindah kubu tenang-tenang, nggak ada gimana, nggak mungkin. Mawaroka aja yang nyampe nasehatin tadi itu gak percaya ya. Oh, ternyata si gosong mata-mata. Oh, ayo gosong. Habis dari persidangan kau perawatan di mana itu? Ayo, aku lihat-lihat, aku dengar-dengar di gela-gela itu ya. Ayo, Miss Gosong. Mata-mata kau kan. Ayo, suruhan siapa? Gosong. Ala-ala kau pindah kubu. Next. Apa pendapat kalian soal Miss Gosong yang berubah haluan jadi pendukungnya Nikita? Kalau emak sih masih tanda tanya. Dulu aja mulutnya paling kenceng teriak-teriak ngatain Nikita. Ya sekarang kok bisa-bisanya duduk manis di barisan pendukungnya Nikita. Jadi kamu itu manusia punya prinsip atau cuma ikut arah mata angin doang? Kalau dari awal kamu itu dukung Nikita ya pasti kita juga respect. Tapi kalau kamu bolak-balik kayak sendal jepit ya patut dipertanyakan sih. Kalau kamu beneran mau dukung Nikita oke lah ya. Tapi kalau sampai kamu balik lagi emak takut pakai centong sayur nih. Nih, netizen pun banyak yang gak percaya ya. Next, lanjut lagi. Kita lihat klarifikasinya. Ada yang perawatan tadi katanya. Siapa sih? Oh, perawatan tadi? Iya apa enggak? Apa? Tahu ah? Iya enggak? Tahu ah? Kok dari tadi sama aku ya? Iya.
Apa aku ke situ cuy? Malam? Itu punya lama sih, punya lama. Malam kau ke sana? Enggak juga tuh. Ya kalau dia malam ke sana masa bajunya nggak ganti lagi? Coba aku cium bajunya. Nggak bau. Berarti dia nggak perawatan di sana. Aman Besti. Dia lagi ku interogasi mengenai ada postingan orang. Jadi dia ku temui dari tadi siang. Jadi aman gitu ya. Video lama ya? Video lama. Nanti aku ungkap fakta-fakta setelah aku interogasi dia. Tapi dikit ya, dikit aja. Ini WA dia ya. Ini aku klik. Hei Teteh, kami sudah sampai ini. Anda di mana saat ini Teh? Dia jawab, Mau OTW kalian di PIM berapa? dia jawabannya PIM 2. Oke. Jadi gimana? Kalian masih percaya dia ke klinik Lavicia abis dari sidang? Apa ada yang sekarang lah posisinya lagi shoot it? Lagi shoot it gitu? Jadi takut dia mengungkap fakta-fakta apa gitu, takut dari sidang ke tempat dia ketemu aku itu sama siapa, kalian pasti tahu juga lah. Lihat aja dia di sidang sama siapa gue kenapa ngomongnya jadi gini, sulit sekali ini, sulit memang jadi dia itu ya, karena dia udah jadi public enemy. Cuma ya bagaimana, aku kan kepo, sekepo kalian lah, dia tahu apa aja gitu kan, kepo ya kan, jangan bohong loh, kepo juga kan. Oke, gimana teman-teman? Miss Gossip, ternyata klarifikasinya tidak ke sana. Kalian percaya atau tidak? Balik lagi ke kalian. Saya undur diri dulu, ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa guys di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.